Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi kita untuk melanjutkan materi kita tentang fisika. Dan sebelum mulai, marilah kita bersama-sama melepaskan basmalah. Oke, untuk kali ini sebagai tindak lanjut dari bahayanya COVID-19, maka anak-anak sekalian diwanti-wanti untuk tidak terlalu sering keluar rumah. Keluar rumah itu kadang perlu saja, saat-saat perlu saja, dan utamakan menggunakan masker, jadi jangan lupa pakai masker. Karena bahaya COVID-19 ini sudah sangat cukup luas. Oke, pada kita akan belajar mengenai alat-alat optik. Kita melanjuti materi kemarin. Jadi alat-alat optik ini alat-alat yang berhubungan dengan pembiasan cahaya, pemantulan cahaya yang sering kalian gunakan. Misalnya salah satunya kaca pembesar, kacamata, loop, teropong. Nah, semua itu sudah pernah kalian lihat. Nah, ini kita akan bahas fungsi-fungsinya. Tapi untuk kali ini akan Bapak bahas bagian yang sangat penting dari alat optik. Oke, untuk pertama-tama kita bahas dahulu sebuah alat optik alamiah yang sudah yang kalian miliki, yang bahkan ini adalah nikmat yang luar biasa yang bisa kalian rasakan, yaitu adalah mata. Mata ini adalah salah satu alat optik tapi yang ilmiah, yang alamiah, yang langsung diciptakan Tuhan untuk kita. Jadi setiap manusia itu diberikan dua mata ya, dua mata. Itu adalah salah satu sebuah filosofi bahwa mata itu kita harus sering banyak melihat. Itulah Allah ciptakan mata dua dan mulut hanya satu. Jadi kita hanya diminta untuk memperbanyak melihat, yaitu. Oke, terkait mata. Mata ini adalah salah satu, tadi seperti Bapak bilang, alat optik yang sangat alamiah. Jadi fungsi dari mata adalah mendeteksi cahaya, kemudian dikumpulkan melalui mata tersebut, kemudian dikirim sinyalnya ke saraf mata. Saraf mata inilah yang akan memberikan eh, bentuk apa kepada otak. Jadi apa yang kita lihat itu dikasih tahu melalui sel mata tersebut. Eh, ya, kita lanjut lagi. Nah, kita akan bahas dahulu anatomi mata, yaitu bagian-bagian mata. Kalian sudah pernah lihat mata kan? Mata itu bentuknya bola, seperti bola. Tapi ada banyak bagian-bagian mata. Jadi kalau untuk di kali ini Bapak hanya akan bahas bagian kecil saja. Beberapa bagian-bagian dari mata. Oke, kita bahas dahulu satu-satu untuk bagian mata. Mata itu sangat kompleks. Kalian bayangkan ini adalah bagian mata kalau dari sebelah samping ini ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah kornea. Kornea ini adalah bagian paling depan mata kalian. Nah, kalau jadi memiliki lengkung yang tajam dilapisi selaput cahaya berbentuk seperti kubah. Tahu kubah ya? Setengah lingkaran. Memiliki fungsi yang serupa dengan lensa luar, yaitu menrefraksi, membelokkan cahaya. Artinya, kalau kalian lihat mata kalian, itu ada kayak bagian depan. Pertama kali yang kalian lihat, bagian depan, itu adalah kornea. Lingkar hitam itu seluruhnya di bagian pertama kali itu adalah kornea. Nah, kornea inilah yang melindungi mata untuk pertama kali dari sinar-sinar dari cahaya-cahaya yang berlebihan. Dia akan membelokkan cahaya-cahaya dan menerima cahaya yang harus diterima saja. Oke, selanjutnya aqueous humor. Nah, aqueous humor ini bukan humor ya, tapi ini adalah cairan. Nah, dia ini bisa dikatakan adalah bagian dari kornea. Dia berada setelah kornea. Jadi lapisan depan adalah kornea. Nah, di dalam kornea itu adalah aqueous humor. Jadi cahaya bening yang membiaskan cahaya. Jadi cairan bening dia membiaskan cahaya agar jangan terlalu banyak cahaya yang masuk nih ke mata. Nanti mata bisa rusak.
Karena kenapa? Cahaya itu kan mengandung panas. Seperti kita bahas sebelumnya kan, seperti cahaya matahari itu mengandung panas. Ketika berlebihan yang masuk ke mata, maka yang terjadi adalah mata bisa cedera. Oke, kita selanjut lagi. Yang selanjutnya adalah pupil. Nah, pupil ini celah, celah berbentuk bulat yang terdapat di tengah iris yang membiarkan cahaya masuk. Ukuran pupil dikendalikan oleh otot dilator dan sphincter dari iris yang mengatur jumlah cahaya masuk mata. Jadi kalau kalian lihat eh di mata kalian kan ada lingkaran hitam. Nah, di tengah-tengahnya ada kayak lubang kecil. Nah, itulah disebut pupil. Pupil itu celah tersebut, celah lubang tersebut. Itulah tempat di mana cahaya masuk. Pertama kali setelah dia melalui kornea, aqueous humor, dia masuk melalui pupil, masuk dalam celah tersebut. Nah, itu disebut dengan pupil. Bukan upil ya, pupil. Selanjutnya, iris. Nah, tadi sudah dibahas iris. Nah, iris sendiri merupakan selaput yang berfungsi membentuk pupil, juga berfungsi sebagai pemberi warna pada mata. Nah, ini yang sering buat yang sangat dominan dari mata. Mata orang tuh berbeda-beda. Ada yang matanya coklat, ada yang matanya hitam, ada yang biru. Kalau bule-bule itu biru ya. Nah, yang warna hitam, coklat, biru di mata kalian itulah yang disebut sebagai iris. Jadi dia itu pelindung. Nah, celahnya tengah-tengah tadi itulah disebut sebagai pupil. Nah, kalau iris tadi, jadi kalau iris ini adalah eh, apa tuh tadi yang berwarna hitam di mata kalian, oke? Jadi dia ini pemberi warna di mata kalian. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bahas ada lensa. Lensa ini salah satu yang sangat penting ya. Dia adalah fungsi utama dari mata, ya. Jadi lensa itu adalah struktur cahaya transparan yang terletak di antara iris. Ya, setelah iris tadi adalah lensa. Nah, lensa ini dikelilingi oleh kapsul yang transparan dan elastis. Lensa berbentuk biconvex, artinya cembung pada kedua sisi. Ya, seperti kayak ini apa tuh dibilang oval dan mengubah bentuknya guna menyesuaikan jarak fokus mata. Saat cahaya memasuki mata, kornea merefraksi cahaya ini dan lensa menyesuaikan bentuknya dan memfokuskan cahaya pada retina sehingga objek dapat terlihat dengan jelas. Jadi, fungsi lensa ini sebagai pengatur, memperjelas. Kalau kalian pernah lihat kamera HP kalian, kan perlu ditekan dulu kan biar jelas. Pengen kalian fokus yang jauh, bagaimana? Kalian harus fokus yang jauh. Dengan kalau misalnya kalian lihat benda yang dekat, kalian pengen fokus yang dekat. Nah, jadi lensa ini yang mengaturnya. Kalau misalnya tidak bisa, maka kalau lensa ini tidak bisa melakukan kerjanya, menyesuaikan bentuk, maka orang misalnya melihat jauh ya, tidak disesuaikan oleh lensa tersebut. Harusnya dia bisa melihat jauh itu dengan jelas, tapi tidak karena lensanya tidak bekerja, maka eh, yang dilihatnya adalah kabur. Nah, seperti itu. Jadi lensa ini menentukan fokus dari apa yang kita lihat, jauh, dekatnya itu, seperti itu. Selanjutnya, nah ini bagian di belakang, retina. Retina. Jadi retina ini lapisan jaringan yang sangat peka terhadap cahaya. Peka, ya, bukan peka. Peka, artinya sangat sensitif dengan cahaya. Terletak di bagian belakang mata, serupa dengan, nah kalau misalnya film gambar ya, atau film ya, kamera zaman dahulu itu ada namanya kayak film, ya. Mungkin kalian nanti bisa cek-cek di internet. Jadi film ini kayak menerima cahaya tersebut kemudian dicetaknya. Jadi tugasnya mencetak foto. Nah, jadi apa yang dilihat tadi lensa bagian depan tadi kemudian dikirim ke retina. Nah, retina inilah yang mengubah gambar ini menjadi gambar yang diterima tadi menjadi getaran listrik.
Getaran listrik itu ibaratnya perintah kan. Apa yang dilihat oleh mata lensa tadi, yang terima lensa tadi, retina tangkep, kemudian dikirimnya ke otak. Kemudian otak menerima, oh gambarnya seperti ini, seperti itu. Nah, jadi fungsi retina ini sangat 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 penting. Nah, begitu banyak anatomi mata, ibaratnya bagian-bagian mata. Yang penting kalian tahu dulu bahwa mata itu sangatlah penting. Jadi harus kita jaga, jangan sampai mengalami sesuatu yang kurang. Oke, setelah ini mungkin kita bagaimana itu kerja mata. Mata itu punya kerja. Sistem mata itu harus tahu kalian. Bagaimana dia menerima sebuah benda, benda itu dilihat, kemudian diterima oleh mata, ya kan? Apa ditolak oleh mata kan? Nah, mata ini menerima benda tersebut melalui pantulan cahaya ya oleh benda tersebut. Misalnya benda itu memantul sebuah benda, misalnya kita ngeliat sebuah bola, bola itu dipantulkan cahaya memantulkan dari bola tersebut ke mata kita, sehingga mata kita menerima sebuah cahaya. Oke, perhatikan baik-baik video berikut ini ya. Oke, tadi sudah kalian lihat bagaimana prosesnya. Bapak harap sudah paham untuk proses dari kerja mata. Jadi sangat sederhana, tapi itulah ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Oke, selanjutnya cacat mata. Oke, cacat mata ini bukan berarti cacat dalam artian matanya aneh, bukan. Tapi cacat mata ini misal sering kalian lihat, nah misal seperti bapak berkacamata. Sebenarnya bapak terbilang cacat mata. Karena kenapa? Fungsi dari lensa mata bapak tidak bisa bekerja sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi ada beberapa cacat mata yang kita ketahui. Jadi ada 4 cacat mata, yaitu ada rabun jauh, rabun dekat, mata tua, astigmatisme. Ya, jadi ada 4 cacat mata nih. Ya, cacat mata ini bukan cacat dalam artian tadi ya seperti Pak bilang, tapi dalam artian lensanya tidak bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi ada rabun jauh, rabun dekat, mata tua, astigmatisme. Oke, Bapak jelaskan satu-satu dahulu. Pertama, kita bahas dulu rabun jauh nih. Jadi rabun jauh itu atau bisa dibiasa dalam bahasa ilmiahnya miopi, ya, merupakan cacat mata yang terjadi karena mata tidak dapat menipis sebagaimana mestinya. Akibatnya, berkas cahaya dari objek di jauh tak berhingga terfokus dan membentuk bayangan di depan retina. Jadi benda tidak terlihat dengan jelas. Jadi 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 titik jauh mata tidak berada di jauh tak terhingga, tetapi pada jarak tertentu dari mata. Dengan demikian, penderita rabun jauh tidak dapat melihat objek yang sangat jauh. Jadi, eh, manusia itu kan bisa melihat jauh nih. Tapi karena suatu kejadian, ibaratnya lensa matanya tidak bisa bekerja, yaitu untuk menipis, artinya merelaksasi sebenarnya. Jadi lensanya itu tidak bisa merelaksasi, tidak bisa menipis, sehingga ketika dia melihat jauh, dia tidak bisa melihat dengan fokus. Jadi yang dilihatnya kabur, ya, kabur. Jadi kurang jelas. Itulah yang dihadapi oleh orang yang memiliki cacat rabun jauh atau miopi. Oke, selanjutnya.
Rabun dekat. Nah, rabun dekat ini atau biasa disebut hypermetropy. Tidak dapat melihat secara jelas objek yang letaknya dekat dengan mata. Jadi rabun dekat ini karena lensanya tidak dapat mencembung atau tidak dapat berakomodasi sebagaimana mestinya. Akibatnya berkas cahaya dari objek di jauh tak berhingga terfokus dan membentuk bayangan di belakang retina. Jadi, secara sederhananya, kalau rabun jauh atau hipermetropi ini, orang itu nggak bisa ngeliat dengan dekat. Jadi, misal baca buku nih ya, baca buku dia nggak bisa dekat, jadi dia harus menjauhkan bukunya. Nah itu menjauhkan bukunya, tapi tidak terlalu jauh ya. Misalnya ketika dia baca, kan biasanya kita main HP nih, main HP kalian, nggak usah jauh-jauh HP. HP kalian lihat dengan jarak sekitar 15 cm dari mata. Kalau orang memiliki rabun dekat atau hipermetropi, dia nggak bisa ngeliat dengan jelas apa yang dilihatnya untuk jarak 15 cm tadi. Tapi ketika layar HP tadi dijauhkannya sejauh 30 cm, dia mulai bisa melihat dengan jelas. Paham ya? Jadi perbedaannya sangat terlihat antara rabun dekat dan rabun jauh. Oke, selanjutnya yang kita adalah mata tua. Nah, mata tua ini bukan berarti tua. Mata tua ini ya karena orang sudah tua. Jadi ketika sudah tua itu disebabkan berkurang daya akomodasi. Jadi mata itu sudah lemah, otot matanya kan, otot di lensa tadi sudah lemah. Akibatnya baik titik dekat ataupun titik jauh mata letaknya bergeser sehingga mendekati mata. Jadi ibaratnya ini adalah gabungan dari rabun jauh, rabun tua. Rabun tua ini adalah gabungan dari rabun jauh dengan rabun dekat. Jadi itulah kalau kalian orang tua itu sudah nggak bisa lagi ngeliat jauh, ngeliat dekat susah. Jadi perlu sangat sulit. Nah gitu. Oke. Selanjutnya tadi yang terakhir adalah astigmatisme. Nah, astigmatisme ini disebabkan bentuk permukaan kornea mata yang tidak sferis. Artinya, kelengkuan pada satu bidang tidak sama tajam dengan kelengkuan pada bidang yang lain. Akibatnya, suatu bidang horizontal dan bingkai vertikal tidak dapat difokuskan dengan baik secara bersamaan. Ini sangat eh, cacat mata ini sebenarnya terjadi karena korneanya. Kornea matanya tidak sferis, artinya bentuknya tidak sama gitu kan. Jadi harusnya kan kubah itu harusnya sama ibaratnya kubah tersebut ya. Tapi dia tidak. Jadi sebenarnya secara sederhananya secara budaya orang ini ketika mengalami cacat mata ini dia tidak akan bisa melihat lurus. Jadi misalnya melihat garis, dia nggak bisa ngeliat ini. Oh ini lurus atau enggak? Seperti itu. Garis misalnya ada garis lurus ini. Tapi dia ngelihat kok agak miring kalau dia yang lihat orang yang memiliki cacat mata ini. Nah, itu yang kesulitannya. Jadi dibantu dengan sebuah kacamata yang khusus untuk dia. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kita belum masuk ke rumus-rumus untuk itu. Lebih baik kita fokus ke ilmu-ilmu yang sederhana dahulu. Oke, mungkin dari Bapak, Bapak rasa pertemuan satu ini selesai. Silakan dicatat apa yang perlu dicatat. Nanti saya minta tugasnya untuk dicatat ini. Ambil penting-pentingnya, poin-poin pentingnya saja. Catat di kertas lembar ataupun di buku catatan kalian. Nanti foto dan kirim ke Bapak. Oke, mungkin itu saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.